Jemaah rahimakumullah, kita sampai ke pembahasan kitabut thalaq, kitab perceraian. Sebagian kita itu nggak pernah belajar kitabun nikah, tapi nyampe kitabut thalaq. Tahu-tahu nyampe pengadilan agama. Loh, antum udah belajar kitabun nikah? Enggak Ustaz, sudah mau cerai soalnya. Dan sekarang antrian perceraian itu begitu panjangnya, dan kebanyakan di antara mereka adalah pemuda-pemudi yang baru nikah gitu loh. Yang ini baru 6 bulan, yang ini baru 3 bulan, yang ini belum genap setahun, yang ini setahun 20 hari, udah mau cerai dia itu. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Kebanyakan masalah dalam kehidupan ini itu 2 sebabnya. Al-jahlu wal-zulmu. Yang pertama adalah kebodohan, yang kedua adalah kezaliman. 2 sebab ini biasanya akan ada dalam setiap permasalahan. Imma orang itu bodoh, tidak faham dan tidak mengerti tentang bagaimana membina rumah tangga. Imma dia faham tapi zalim. Maka ini menjadi sebuah PR ya, buat siapa saja yang hendak menikah, agar benar-benar mempersiapkan diri bahwa pernikahan itu bukan hanya bersenang-senang, tapi di situ ada hak dan kewajiban. Di situ ada tanggung jawab. Makanya kita kalau membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan bermuamalah dan rumah tangga itu, banyak sekali arahan untuk bersabar. Namun karena generasi Gen Z ini di rumah tidak dididik untuk bertanggung jawab, maka ketika dia menikah nggak punya tanggung jawab. Di antara bentuk pendidikan kepada anak kita untuk tanggung jawab, anak-anak itu biasanya suka pelihara sesuatu, biar dia pelihara aja. Oh, mau pelihara kelinci, pelihara kelinci. Belajar dia ngasih makan itu kelinci. Belajar dia memperhatikan itu kelinci. Orang tua panggil, ayo itu kelincimu itu, kau nggak mati. Anak dulu ketika kecil pelihara kelinci, mati akhirnya. Karena apa? Karena kebodohan. Kita ngelihat kelinci ini suka minum susu, kita kasih susu lagi, kita kasih susu lagi. Kebetulan orang tua anak dulu punya perusahaan susu sapi. Akhirnya ini kelinci minum terus sampai mati. Kenapa? Karena kebodohan. Makanya orang kalau mau pelihara kelinci aja perlu belajar, apalagi pelihara anaknya orang. Ini anaknya orang antum pelihara ini. Antum harus paham dengan kesenangan dia. Apa sebenarnya yang membuat dia bisa sakit ya. Maka tadi orang tua perlu mendidik anaknya untuk bertanggung jawab sejak kecil. Salah satunya tadi mungkin ya bertanggung jawab dengan hewan peliharaan dia. Sehingga lama-kelamaan dia tahu aku harus bertanggung jawab. Kalau enggak nih hewan akan mati. Taib ahibati fillah. Tadi imam kita di rakaat kedua membaca surat apa? Ibrahim ya.
Allah mengatakan kitabun anzalnahu ilaika di ayat pertama. Kitab yang kami turunkan kepadamu litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, ila siratil azizil hamid, menuju ke jalannya Allah yang maha terpuji dan maha perkasa. Kalau kita baca Quran, kita akan ketemu suratul Talaq, surat perceraian. Dan ternyata surat ini menjadi salah satu tanda kesempurnaan Islam dari banyaknya tanda-tanda kesempurnaan Islam. Tidak semua pernikahan itu bisa dilanjutkan. Tapi di beberapa negara ada yang melarang perceraian, nggak boleh bercerai. Jadi kalau nikah itu sekali aja sudah. Mau nggak cocok, mau ada pengkhianatan, mau ada kezaliman, nggak boleh cerai. Karena secara hukum negara nggak boleh cerai, akhirnya mereka ini pisah. Dan sudah punya pasangan masing-masing, tapi ikatan pernikahannya masih tetap. Sampai Anda pernah membaca, akhirnya negara itu karena banyak keributan di dalam rumah tangga rakyatnya, akhirnya pihak pemerintah melakukan peninjauan ulang dan akhirnya diputuskan boleh bercerai. Satu hari itu yang mengajukan perceraian 17.000. Satu hari. Nunggu 17.000 orang ini jemaah. Dalam agama kita boleh bercerai, tapi ada aturannya. Apa sih tolak itu jemaah? Kalau secara definisi ya, kita akan panjang ya membahas tentang kitabut tolak ini. Karena banyak orang gara-gara nggak belajar kitabut tolak, dia sudah menceraikan istrinya 10 kali, tapi masih kumpul satu rumah. Atau sebagian mengatakan, ya Allah, anak karena marah Ustaz menceraikan istri anak. Dan anak mengatakan kepada dia, aku cerai kau 3. Pendapat jumhur ulama, 3 jatuh 3. Tak bisa balik. Lu gimana Ustaz? Anak nggak tahu Ustaz. Tapi antum tahu, yang antum katakan cerai, iya tahu, ya sudah jatuh cerai. Konsekuensi hukumnya ya karena kebodohan. Tapi ketika seorang mengucapkan tolak dan dia tahu ucapan tolak itu artinya cerai, artinya memisahkan dirinya dengan pasangannya atau melepas ikatan pernikahan, engkau faham ucapan faham, jatuh tolak. Dan pendapat jumhur ulama ketika orang mengatakan cerai 3 jatuh 3. Walaupun ada khilaf, nanti itu akan kita bahas. Tapi nggak main-main jemaah. Bagaimana sebagian orang masih hidup satu atap dan masih berhubungan selayaknya suami istri, padahal secara hukum agama mereka sudah bukan suami istri. Kenapa itu terjadi tadi? Karena kebodohan dan kezaliman. Jamaah rahimakumullah, apa hukum tolak sebenarnya? Hukum asal tolak ada khilaf di antara para ulama. Yang dipilih oleh penulis kitab ini, dia lebih condong kepada mazhab Hanafi yang berpendapat hukum asal tolak itu nggak boleh, terlarang.
Jadi orang itu nggak boleh menceraikan istrinya, dan istri juga nggak boleh minta cerai kepada suami. Hukum asalnya, kecuali ada sebab, ada alasan. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran Al-Azim itu memerintahkan untuk menikah, dan Nabi SAW memerintahkan untuk menikah. Sedangkan cerai ini solusi masalah. Kalau nggak ada masalah, maka cerai itu nggak boleh. Hubungan baik-baik saja, istrinya baik, tapi tahu-tahu suami mengatakan, aduh bosen aku sama kamu. Sudah sana lah, pulang sana ke rumah orang tua. Nggak boleh hukum asal. Namun ketika ada sebab, para ulama membahas ya, ini pendapat Hambali, di mana Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Kafi, beliau menyebutkan talak itu hukumnya bisa 5. Yang pertama, wajib. Tolak itu jadi wajib. Kapan tolak itu jadi wajib? Bagi orang yang bersumpah untuk tidak menghubungi istri setelah lewat 4 bulan. Allah mengatakan tarabbusu arba'ati ashhur. Jadi mereka ketika mengatakan sudah, aku nggak akan menghubungi engkau, orang ini boleh tidak menghubungi istrinya 4 bulan dalam sumpahnya. Kalau sudah lewat 4 bulan, kau punya 2 pilihan. Engkau menghubungi istrimu atau engkau ceraikan dia, dan wajib cerainya kalau engkau nggak mau menghubungi. Itu contoh tolak yang wajib. Kemudian termasuk tolak yang wajib itu tolak yang diputuskan oleh 2 mediator. Allah mengatakan, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kalian melihat ada 2 orang ini yang bertikai, ribut terus ya, nggak nemu solusi, lalu dikirimlah mediator dari keluarga laki-laki dan dari keluarga wanita. Mereka ketemu. Di sini pentingnya mediator ini supaya melihat dari kedua belah pihak. Soalnya kalau istri aja yang ngomong, aduh udah nggak kuat suamiku kayak gini kayak gitu. Sang istri ngomong kayak gitu. Terus kita belain sang istri. Oh iya memang suamimu zalim. Coba engkau dengar dari suaminya. Kata suaminya, na'udzubillah, istriku ini nggak nurut. Maka di sini perlu adanya 2 utusan. Satu dari pihak laki-laki, satu dari pihak perempuan. Ketika 2 orang ini bermusyawarah, kemudian mereka membuat sebuah keputusan, pisah, nggak bisa dilanjutkan, harus pisah. Kenapa? Ini bukan intervensi, tapi inilah Islam dalam rangka memberikan solusi. Ada kondisi yang perlu pisah aja. Bukan perlu ya, bahkan wajib di sini. Yang kedua, makruh. Di sini sebagian ulama berpendapat hukum asalnya tolak itu makruh. Ada yang mengatakan enggak, haram, enggak boleh. Yang berpendapat makruh ini adalah tolak yang enggak ada perlunya. Walaupun itu dilakukan dan tolaknya sah. Kalau menurut pendapat Abu Hanifah atau Hanafiyah haram hukumnya, tapi pendapat ulama yang lain mengatakan makruh, dibenci hal itu. Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang diriwayatkan Abu Dawud yang sering kita dengar jemaah. Tapi hadis ini walaupun disahihkan oleh sebagian ulama, tapi banyak ulama mendhaifkan. Hadis itu bunyinya abghadul halali ilallah at-talaq.
halal yang paling Allah benci itu adalah tolak. Dan sebagian berpendapat tadi haram hukum asal kalau nggak ada alasan. Kenapa? Ya karena dia membahayakan dirinya dan membahayakan istrinya, dan kalau ada anak membahayakan anak-anaknya. Dan dia juga membuat keributan antara mertua, besan ini ribut gara-gara engkau menceraikan putrinya tanpa alasan gitu loh. Apa alasan menceraikan? Dan kita tahu dalam agama kita la dharara wala dirar, nggak boleh kita membahayakan diri kita, nggak boleh kita membahayakan orang lain gitu. Dan tujuan pernikahan itu ia mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan engkau udah dapat, ada laki-laki yang zawaki, yang suka nyoba-nyoba perempuan. Dan biasanya laki-laki yang suka mencoba perempuan ini ketemu sama perempuan yang suka dicoba. Bukan wanita baik-baik. Ya memang dia ada tempat-tempat, astagfirullahaladzim, tempat orang nikah, tapi nanti diceraikan. Sekedar dia untuk ya coba-coba. Maka ingat, itu makruh. Tapi sebagian berpendapat haram, dan itu yang dipilih oleh penulis kitab yang baru saja kita kaji. Baik, yang ketiga mubah. Yang pertama wajib, yang kedua makruh, yang ketiga mubah. Boleh-boleh saja. Kapan? Ya, ketika ada bahaya kalau pernikahan diteruskan. Ketika ada bahaya kalau pernikahan diteruskan. Maka di sini fadhal, antum kalau mau bersabar lebih baik, tapi kalau kayaknya enggak loh Ustaz, anak udah capek. Ada suami yang capek sama istri. Tapi ada yang mau bersabar ya tafadhal, tapi mubah ketika itu. Yang ketiga itu mustahab, dianjurkan. Kapan? Ketika membahayakan perempuan pernikahan itu. Boleh jadi karena suaminya benci sama dia, atau sebab lain. Di sini dianjurkan untuk menghilangkan bahaya tersebut. Kemudian juga dianjurkan kalau sang istri meninggalkan kewajiban-kewajiban dia. Istrinya nggak sholat, dan sang suami nggak bisa maksa. Kan ada suami yang nggak mampu maksa istrinya. Ada suami yang diatur sama istri. Istrinya nggak sholat, dia mau nyuruh, istrinya malah marah. Istrinya nggak pakai jilbab, nggak mau menutup aurat, dia keluar rumah dengan bertabarruj, umpamanya seperti itu. Dan sang suami nggak bisa maksa. Maka di sini dianjurkan untuk meninggalkan perempuan, dianjurkan bercerai. Kenapa? Karena kalau dia mempertahankan, dia yang akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Kemudian boleh jadi perempuan ini ya akan merusak ranjangnya dia. Menceraikan istri yang sudah dikumpuli pada masa haidnya dia. Atau ketika dia suci tapi sudah dia hubungi. Ini disebut dengan tolak bid'ah. Nanti akan ada pembahasannya. Baik, bicara hukum asalnya tolak ini, yukrahu tolak min ghairi hajah. Dibenci tolak itu kalau tanpa ada hajat. Pendapat Abu Hanifah haram. Tapi pendapat jumhur ulama dikatakan ini pendapat Syafi'iyah, Hanabilah yang baru saja kita baca, dan pendapatnya Malikiyah
dan ini yang dipilih oleh As-San'ani, Asy-Syaukani dan banyak ulama yang mengatakan hukum asalnya makruh. Abu Hanifah mengatakan hukum asalnya haram. Ini mengatakan makruh kalau tanpa ada alasan. Tapi apa dalilnya? Dalilnya firman Allah di surat Ar-Rum ayat 21. Antum lihat ya, kalau orang melakukan pernikahan kemudian bikin walimah, dia akan mengundang orang banyak, jemaah. Dia akan bikin status bahwa dia sudah menikah. Tapi siapa yang pernah dapat undangan perceraian? Insya Allah besok saya mau cerai ya, ini fadl undangannya. Nanti datang. Nggak ada walimatut tolak. Yang ada walimatun nikah. Litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu, Allah menjadikan pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri agar kalian condong mendapatkan sakinah. Berarti nikah itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan ketika engkau melepas tali pernikahan, merusak, ini termasuk kufur nikmat. Kemudian firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 226-227. Ini yang berkaitan dengan ila ya. Ila itu sumpah untuk tidak menghubungi istri. Ketika orang bersumpah aku tidak akan menghubungimu, maka dia punya kesempatan 4 bulan tidak menghubungi istri. Kalau lewat 4 bulan, maka dia punya 2 pilihan. Dia menghubungi istrinya atau dia ceraikan. Cerainya jadi wajib. Nah, di sini Allah mengatakan fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka kembali kepada istri, kemudian menghubung, Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kalau mereka ingin tolak, ingin cerai, fa innallaha sami'un alim. Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Di sini seakan-akan ada ancaman dari Allah kalau engkau menceraikan istri. Baik, kemudian dalil yang ketiga yang dijadikan oleh para ulama sebagai sandaran bahwasanya hukum asalnya tolak itu dibenci ya. Tapi nggak sampai haram tadi pendapatnya Abu Hanifah. Adalah firman Allah di surat An-Nisa ayat 34. Ini berbicara tentang wanita yang nusyuz, wanita yang nggak nurut, yang nggak patuh sama suaminya. Di akhir ayat Allah mengatakan fa in ata'nakum. Kalau istri-istri kalian yang awalnya nggak nurut lalu jadi penurut, fala tabghu alaihinna sabila. Jangan cari-cari jalan untuk menceraikan dia. Udah dia nurut. Jadi dianjurkan udah. Tapi kan kemarin dia nggak nurut. Kemarin. Sekarang kan udah berubah. Terkadang jamaah ada proses yang harus dilewati. Maka kalau ternyata istrimu sudah berubah, jangan diceraikan. Itu dalil-dalil dari Al-Quranul Azim yang digunakan oleh para ulama untuk mengatakan hukum asalnya talak itu makruh. Kalau dari sunnah, hadis Thauban radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ayyuma imra'atin, nih buat para wanita di belakang sana ya, agar tidak mudah-mudah gugat cerai. Ayyuma imra'atin, wanita mana saja, sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba's, yang menggugat cerai suaminya tanpa ada alasan yang syar'i. Yang kadang-kala perempuan ini digodain sama laki-laki lain. Hati-hati ya para perempuan ya. Ada perempuan-perempuan yang mungkin tidak mendapatkan kasih sayang dari suaminya. Kemudian tahu-tahu dia pasang status. Datang
serigala berbulu domba. Lalu mengatakan, ya Allah kesiannya engkau ya, padahal engkau wanita baik gitu ya. Oh lain. Ini terjadi. Sampai akhirnya perempuan ini mulai jalan sama laki-laki itu dan entah apa yang dilakukan di luar. Akhirnya perempuan ini gugat cerai suami. Cuma masalahnya suaminya kurang perhatian. Ya suaminya nggak bisa mempertahankan cerai. Mulailah perempuan ini dekat sama tuh laki-laki, minta ayo kapan kita nikah. Apa kata laki-laki tadi? Kalau aku mau nikah, nggak cari perempuan kayak engkau lah, yang berkhianat sama suaminya. Aku mau cari perempuan baik-baik. Tadi perempuan ini mudah digoda. Maka jangan bermudah-mudahan masang status dia sedang galau. Ada banyak yang hendak menghilangkan kegalauanmu. Nah, kalau alasannya masih bisa toleransi, jangan. Bagaimana kalau ternyata dia tetap maksa gugat cerai? Faharamun 'alaiha raihatul jannah. Gak mencium bau surga. Haram baunya surga. Ini menunjukkan bahwasanya hukum asalnya nggak boleh gugat cerai itu, kecuali ada alasan. Dan sekali lagi jamaah, nggak ada yang sempurna. Dan bapak-bapak ini juga harus paham. Kalau sang istri udah ceraikan aku, capek aku hidup sama engkau. Sebenarnya perempuan itu minta apa? Minta dipeluk, minta diperhatikan, bukan minta cerai dia. Tapi karena suaminya nggak pinter, akhirnya oh engkau minta cerai. Emangnya aku butuh sama kau? Sana sudah pulang. Loh jangan jemaah. Dan ini buat para laki-laki, tolong kalau istrimu minta cerai, jangan diceraikan. Kecuali memang kondisinya berbahaya kalau dia hidup sama engkau. Memang engkau zalim. Baik, hadis yang kedua yang jadikan dalil bahwasanya seorang itu tidak boleh bermudah-mudahan cerai adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang menyebutkan innal mar'ata khuliqat min dhila'. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Fahami. Lan tastaqima laka ala tariqah. Enggak akan lurus dia. Dia bengkok. Artinya perempuan itu memang seperti itu. Kita sudah lurusin, kita udah kasih tahu. Nanti bengkok lagi. Kenapa? Karena memang asalnya dia bengkok. Fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa biha iwad. Kalau engkau bersenang-senang sama dia, ya sudah engkau bersenang-senang silakan, tapi kau harus tahu dia itu bengkok. Wa in dhahabta tuqimuhu kasartaha wa kasruha talaquha. Kalau engkau ingin meluruskan dia, maka engkau akan mematahkan dia. Bengkok. Ada satu orang ngasih tahu anak, rahimahullah. Ya di ente Syafiq. Kalau mau keliling dunia cari harim, semuanya bengkok. Tapi subhanallah, dia mengatakan, anak ini merasakan kalau pagi harim ana yang bikinkan kopi ya, sudah siap ya, sarapan sudah siap, baju tinggal pakai. Walaupun adalah kekurangan-kekurangan dia itu, tapi tutup mata kita. Betul siapa? Dia itu bengkok. Maka fokus melihat kepada kelebihannya. Kemudian dalil yang ketiga yang menjadi penguat ya bahwa cerai ini hukum asalnya tadi makruh, terlarang ya. Walaupun kalau ikut pendapatnya Abu Hanifah dia jadi haram hukum asalnya. Adalah yang berkaitan dengan iblis.
Iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Thumma yab'atsu saraya, kemudian dia kirim pasukan-pasukannya. Fa'adnahu minhu manzilatan, yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, a'dhamuhum fitnah, yang paling besar godaan dia kepada manusia. Yaji wahaduhum, datang satu pasukan mengatakan, oh aku godain fulan sampai fulan melakukan ini dan itu. Apa kata iblis? Ma sana'ta syai'an, aduh engkau enggak berbuat apa-apa, kata dia. Mana yang lainnya? Datang lagi laporan. Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraati. Aku tidak meninggalkan fulan sampai aku pisahkan dia sama istri. Makanya rata-rata perceraian itu karena marah. Karena marah. Terus aku marah, Ustaz, anak marah ketika menceraikan istri anak. Ya rata-rata memang karena marah orang menceraikan. Dan al-ghadab minas syaitan. Dan marah itu dari syaitan. Makanya ketika seorang lelaki marah sama istrinya, gara-gara istrinya bantah, sakit hatinya suami, maka katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi. Kalau harus ngomong sama istrinya, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi nasihat Nabi SAW kalau orang marah itu diem. Kadangkala sudah diem masih ditantang sama istrinya. Loh, kok diem bang? Ada perempuan-perempuan kayak gitu jam. Iya. Kalau kau nggak kuat sama istrimu, Masjid Abdillah buka jamaah. Tidur di sini antum apa nanti? Karena kalau enggak diurak terus sama setan ini, masa engkau diem aja punya istri kayak gini? Naudzubillah, banyak harim-harim di luar sana. Itu iblis terus jamaah. Maka katakan a'udzubillahi minasyaitonir, enggak mampu kau keluar rumah. Keluar rumah. Seperti yang kita ketahui bersama, Ali bin Abi Thalib ketika Fatimah bikin marah Ali, apa kata Fatimah? Ghadabani anifan, tadi marah sama aku, kemudian dia nggak tidur siang di sini. Iya, itu solusi. Jangan antum ke kafe kalau lagi marah sama istri, wala ke warung kopi, jangan. Kenapa? Ketemu lagi sama setan di sana. Loh, ada apa malam-malam yang tidak pulang? Aduh, anak hawas sama hari mana? Aduh, panceni kowe ngono hari itu. Bismillah lah, ada janda itu. Kalau ente mau jual. Jadi ini masih dalam kondisi ribut, sudah ditawari janda. Astagfirullahaladzim. Itu tadi kata Nabi SAW. Ini pasukan iblis mengatakan, ma taraktuhu, aku tidak meninggalkan dia. Terus aku godain, terus aku bisikin, aku bikin dia marah, hatta farraqtu bainahu wa baina imraati, sampai terakhir cerai. Fayudnihi min, langsung ini ditarik sama didekatkan sini engkau. Ni'ma anta, hebat kau, hebat. Ini menunjukkan bahwa cerai itu disukai oleh iblis. Maka jangan antum mudah-mudah menceraikan. Akhirnya iblis pun suka sama antum. Oh fulan Masya Allah hebat antum kata dia. Maka tolong jamaah, ini pembahasan kitab tolak yang akan panjang. Kalaupun harus terjadi perceraian, ada aturannya. Dan dengan aturan inilah kita tidak bermudah-mudahan menceraikan. Tadi kita sampaikan bahwasanya cerai yang haram itu menceraikan istri dalam kondisi haid. Jadi orang mau menceraikan istrinya sedang haid nggak jadi dia. Kenapa haram? Nggak boleh. Dosa aku kalau menceraikan. Walaupun cerainya jatuh.
Menurut pendapat yang rajih, talaknya itu konsekuensinya ada. Tapi kau melakukan yang haram, enggak lah. Nunggu nanti kalau dia suci. Soalnya kadang-kala memang namanya suami punya hasrat ya. Kemudian istrinya sedang datang bulan, nggak bisa dihubungin, dan istrinya bikin masalah. Sudah nggak bisa dihubungin, bikin masalah lagi. Itu akhirnya suami menceraikan, tapi ternyata haram hukumnya. Ini aturan Islam, membolehkan perceraian, tapi diikat dengan aturan yang ketat. Kalau mau nyeraikan nanti ketika selesai datang bulan, dia suci, ditunggu nih sama suaminya. Tunggu sama dia. Kapan kau bersih? Insya Allah malam Kamis. Habis kajian di Rabbani. Benar kata dia. Iya. Akhirnya karena dia merasa butuh sama istrinya, nggak jadi dia ceraikan. Sudah dia hubungin, lalu kepikiran, ya Allah, anak sakit hati sama ini. Nggak boleh lagi dia ceraikan. Nunggu kapan? Nunggu bersih lagi, panjang lagi jamaah. Tapi itulah aturan Islam. Islam itu indah jamaah. Sampai dalam mau ceraikan itu orang harus mikir. Makanya setan membuat orang Islam tadi, orang yang marah nggak mikir. Tahu-tahu menyesal nantinya. Barakallahu fiik.